Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, baik yang sudah bergelar ASN ya, bergelar ASN atau berstatus ASN maupun yang masih berstatus honorer. Oke teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang akan admin bagikan, termasuk aturan seragam yang kabarnya dihapus. Nah, teman-teman ya, atau dicabut. Oke, silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB, Ketua Umum PP3K tersenyum lebar, honorer lega. Oke teman-teman ya, coba kita cek bersama-sama. Nah, di sini ada foto dokumentasi Bapak Mardani Alisera. Nah, kita lihat ya. Ketua Umum PP3K RI Tete Nur Jamil tersenyum lebar seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB. Honorer pun bisa tersenyum lega. Alhamdulillah ya. Jadi informasinya di video ini nanti bukan cuma untuk honorer, tapi ada juga untuk ASN ya. Teten mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Mardani Alisera, serta dari staf ahli Menpan RB. Nah, dari hasil pertemuan tersebut ada sejumlah informasi penting yang diperoleh terkait nasib P3K dan honorer. Ingat ya, P3K dan honorer. Alhamdulillah hasil pertemuan Persatuan P3K RI dengan Pak Mardani dan staf ahli yaitu dan Bu Hesti ya, dan Pak Yoga cukup membuat kami lega. Ini disampaikan kepada media GPNN. Dia menyebutkan RPP manajemen ASN saat ini sudah sampai uji publik. Nah iya benar ya. Baik dari DPR maupun Kemenpan RB memastikan P3K mendapatkan pensiun. Tidak ada pembatasan perjanjian kerja. Alhamdulillah ya, mendapatkan pensiun dan tidak ada pembatasan perjanjian kerja. Berarti ini sama dengan PNS ya, sampai dengan batas usia pensiun. Hal-hal lain terkait tunjangan dan seragam P3K lanjutnya, DPR RI akan mendorong Pemda segera membuat regulasi Pergub, Perbub, Perwali Kota terkait tunjangan daerah serta aturan seragam. Nah, ini sudah bergerak teman-teman ya, membuat regulasi atau aturan tersendiri. Telah mengungkapkan baik DPR maupun Kemenpan menyampaikan setelah uji publik, RPP manajemen ASN akan masuk tahap harmonisasi. Nah, ini setelah uji publik ya. Ini masuk harmonisasi yang dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara. Pak Mardani berjanji usulan kami agar dibuatkan regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban ASN yang sama dengan ASN PNS. Ini semuanya pasti menginginkan ya. Seperti aturan pangkat, golongan dan jabatan ASN P3K dan lain-lain akan disampaikan dalam rapat Komisi 2 dengan Kemenpan RB Bapak Abdullah Aswar Anas. Nah, jadi kita tunggu-tunggu teman-teman ya untuk rapatnya. Begitu juga dengan soal seragam ASN P3K. Lanjutnya, fraksi PKS dan Komisi 2 DPR RI akan menyurati Kemenpan RB agar Kemenpan RB memberikan surat edaran kepada kepala daerah. Nah, itu tadi ya, untuk membuat Perbub, Pergub, dan Perwali Kota. Bagaimana dengan nasib honorer? Nah, ini tidak kalah penting. Kemenpan RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer K2 dan honorer lainnya. Jadi ingat ya, bukan cuma K2 tapi honorer lainnya dalam pengadaan P3K 2024. Kemenpan RB sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur. Jadi ada 4 jalur untuk tenaga teknis dan ini sudah disiapkan. Operator sekolah umum, operasional bagi SD dan SMP, pengadaan tenaga usaha perkantoran dan non-sekolah, pengelola pelayanan operasional D3, penata pelayanan operasional S1 sederajat. Nah, teman-teman ya, S1 sederajat. Oke, kita next. Kemenpan RB juga menegaskan honorer yang sudah P1 di CAT 2023, yang sudah P1 katanya di CAT 2023 akan mendapatkan prioritas ASN P3K 2024. Luar biasa teman-teman ya, ini 2023. Mengenai seragam bagi ASN P3K yang merujuk Permendagri nomor 6 tahun 2021, Kemenpan RB maupun Pak Mardani menegaskan dikembalikan pada aturan daerah masing-masing
dan internal lembaga. Nah, ini teman-teman ya, dikembalikan pada aturan daerah masing-masing. Dalam pertemuan dengan staf ahli, Teten juga sempat menyatakan penyesuaian ijazah bagi ASN P3K. Jawaban Kemenpan RB adalah bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi S2, S1 ke S2. Nah, ini ya. Bagi tenaga teknis kesehatan D2 atau D3, bisa sertakan S1 di saat perpanjangan SKP 3K 1-5 tahun. Ini disampaikan Teten Nurjamil. Ini teman-teman ya. Alhamdulillah terkait seragam, terkait tenaga teknis dan lainnya, alhamdulillah. Nah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Inilah bentuk pengakuan kinerja honorer sama dengan PNS dan P3K. Alhamdulillah. Nah, oke, kita coba bersama-sama. Pemerintah Kota Ambon mengakui kinerja pegawai non-ASN yang berstatus tenaga kontrak dan honorer sama dengan PNS dan P3K. Memang teman-teman ya. Dengan alasan tersebut, Pemkab Ambon mengalokasikan anggaran 3,14 miliar untuk membayar gaji 13 bagi 1028 orang tenaga kontrak dan honorer. Keputusan pembayaran gaji 13 melalui pertimbangan yang matang, kata Sekretaris Kota Ambon. Agus mengatakan pejabat Wali Kota Ambon Domingus Kaya memberikan kesempatan melakukan koordinasi dengan BPKAD untuk mempresentasikan kemampuan daerah dalam pembayaran gaji 13 bagi tenaga kontrak dan honorer. Jumlah tenaga kontrak atau honorer di Pemkot saat ini ada 1028 orang. Jika masing-masing pegawai menerima sebesar 2,6 juta, maka akan menelang anggaran sebesar 3,14 miliar. Luar biasa teman-teman ya. Dia memastikan kemampuan keuangan daerah memadai untuk membayar gaji 13. Keputusan tersebut juga diperkuat PP nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Khusus untuk tenaga kontrak atau honorer, dalam PP ini disebut sebagai pegawai non-ASN. Dasar hukum pemberian gaji 13 dan THR kepada pegawai kontrak atau honorer yaitu di pasal 3 ayat 3 huruf ini tidak ada ya, PP nomor 14. Nah, ini teman-teman ya. Luar biasa ini pemerintah Kota Ambon ya. Dia menyatakan keputusan pembayaran gaji 13 ini juga didasari pertimbangan oleh rasa keadilan dan kemanusiaan, di mana selama ini kinerja tenaga kontrak atau honorer sama dengan PNS. Nah, ini yang perlu diapresiasi teman-teman ya. Luar biasa, dia betul-betul paham terkait honorer ini. Dengan pertimbangan tersebut, maka tenaga kontrak dan honorer akan menerima gaji 13 karena banyak kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Hal tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi keluarga dalam mempersiapkan masuk sekolah, tetapi juga berdampak pada perputaran ekonomi di Kota Ambon. Ekonomi akan bergerak, para pedagang juga akan berdampak, dan sedikit banyak juga akan mempengaruhi penekanan inflasi di Kota Ambon. Nah, kalau semua pemerintah daerah bisa seperti ini teman-teman ya, maka teman-teman di daerah tersebut atau tenaga honorer di daerah tersebut pastinya akan benar-benar merasa gembira. Oke teman-teman ya, mungkin ini informasi singkat yang dapat admin bagikan. Pantau terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.